Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga kita semua selalu dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Coba akhwat kasih kesimpulannya, apa perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur, ada berapa, dan sebutkan secara singkat, padat dan cepat. Apa nih ya? Mau ada yang bertanya? Maaf ya dilewatin. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembeda dalam sebuah kehidupan antara orang yang berilmu dengan tidak. Yang pertama adalah tahu arah dan tujuan hidup. Yang kedua, tahu lubang-lubang dalam kehidupan atau masalah-masalah hidup dan bagaimana menghindari atau menghadapinya. Yang ketiga, orang yang berilmu akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup apapun ujiannya. Yang keempat, orang yang berilmu tidak akan bergantung kepada manusia. Yang kelima, orang yang berilmu dia akan menikmati keindahan serta manisnya ilmu. 5 poin Ustadz. Gak bisa nambah. Masih bisa ditawar lagi nggak? Iya. Waktu kok hilang? Pas Ustadz, cuman 5. Sama saya pun nggak bisa nambah. Ustadz mau ditambahkan dari yang lain boleh Ustadz? Waduh. Akhwat yang lain siapa yang bisa tambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan untuk yang keenam, orang yang berilmu akan mendapatkan efek positif selama di dunia dan di akhirat. Akan dapat apa? Efek positif. Iya, Masya Allah. Jadi gimana yang pertama? Tetap bertahan di 5 atau 6? Hah? 5 atau 6? Nambah Ustadz. Masya Allah. Harusnya dari tadi, tapi nggak apa-apa, dua-duanya dapat lah. Masya Allah, jazakallah khairan. Iya, yang keenam memang kita bahas agak singkat karena waktu juga sudah mau habis. Sudurul athari nafi'ah fi madal umri. Dia akan mendapatkan efek positif, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang
disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim itu di atas 100-an keutamaan. Kalau antum ingin baca, silakan cek kitab Miftahi dari Sa'adah. 150-an keutamaan orang yang belajar dan punya ilmu. Kalau nggak salah 150-an. Jadi itu akan dapat semua tuh. Yang sebagian keutamaannya kita bahas di bab ini. Jadi jalan pintas menuju surga, dinaungin malaikat, dapat istighfar dari ikan-ikan yang ada. Bayangkan dapat istighfar tanpa kita minta, tanpa kita memelas. Wa yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Nabi kita SAW bersabda, yang ada di langit dan yang ada di bumi memohonkan ampunan bagi orang yang punya ilmu, orang yang mengajar ilmu, orang yang belajar ilmu tanpa kita minta. Hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan-ikan yang ada di perairan. Allahu Akbar. Antum bayangin gak sih pulang dari sini tanpa antum sadari itu dosa mungkin udah tinggal 20%, 10%. Kenapa? Karena ikan-ikan itu beristighfar untuk antum. Dan Nabi katakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai ikan hadirin, semua ikan beristighfar untuk antum. Saya ingin tanya, jumlah ikan teri berapa? Itu baru teri, belum kita bicara tongkol, ya Allah, bandeng, kakap, kakap merah tuh, Masya Allah. Jadi bukan kepalanya aja untuk konsumsi, itu kalau utuhnya itu beristighfar untuk antum, ya Allah. Itu baru ikan, belum kerang hijau, ya Allah. Wih, luar biasa. Belum binatang-binatang yang lain, semuanya binatang tuh hadirin. Sederhana ya, tapi coba antum renungin deh, berapa tuh jumlah mereka kalau jujur, kalau ikhlas. Makanya para ulama nggak peduli berapa duit yang mereka keluarkan. Mereka nggak peduli, ada yang jual genteng, ada yang jual baju sebagaimana kita sudah bahas, ada yang jual rumah. Ya begini keutamaannya, dapat istighfar. Apalagi kita yang dulu mungkin penuh dengan dosa, dan setelah hijrah pun masih berdosa. Kan kita butuh nih. Dan itu semua akan kita dapatkan asal kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajarnya benar. Dapat ketenangan, nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi SAW. Ketenangan akan diturunkan ke dalam diri-diri mereka. Jadi semuanya hadirin, di dunia maupun di akhirat kita akan mendapatkannya asal benar belajarnya. Dan ini yang nggak didapatkan orang yang nggak belajar. Mereka nggak dapat ketenangan. Makanya kan sudah kita jelaskan ucapan dari Imam Malik bin Dinar, ahli dunia saat meninggal mereka keluar dari dunia, namun mereka tidak pernah mendapatkan kenikmatan tertinggi dari dunia itu sendiri. Apa kenikmatan tertingginya? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang
poin yang keenam ini penting. Dia akan dapat keuntungan. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan hadirin sekalian, karena poin keenam ini belum puas kita bahas kemarin. Hadirin, manusia itu pada dasarnya, tabiatnya itu melangkah, bersikap, bermanuver, dibangun di atas keuntungan. Kalau dia merasa ini menguntungkan, dia akan maju. Tapi kalau dia merasa ini nggak menguntungkan, dia akan mundur. Itu manusia. Ada yang nawarin antum investasi. Mas, kita investasi yuk. Saya udah hitung-hitung. Mas, investasi 200 juta. Insya Allah mas. Saya nggak janji, insya Allah ya. Insya Allah per bulan ruginya 20 juta. Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Ada yang tertarik investasi begitu? Enggak. Kita punya asas keuntungan. Nah makanya pelajarilah keutamaan dan keuntungan menuntut ilmu agama, dan ini sudah kita tekankan. Maka dengan kita belajar, kita akan dapatkan itu semua. Sekali lagi, manusia selalu bermain dengan asas keuntungan, dan itu nggak masalah asal keuntungannya benar, keuntungan akhirat, keuntungan yang kekal, keuntungan yang diridhai oleh Allah dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan didapatkan semuanya. Dan pelan-pelan satu demi satu kita akan bahas di buku ini. Itu poin. Dan pertanyaan berikutnya buat para ikhwan, sebutkan kiat mendapatkan manisnya ilmu. Antum duluan tuh. Ya antum. Antum mau sebut berapa? 3. Apa? Sebenarnya ada 5, tapi antum nggak mau kasih 5-5-nya buat saya. Oh lupa. Ya. Kenapa? Jadi antum maunya berapa? Ya udah terserah antum aja 3 deh. Ayo apa 3? Harus ikhlas. Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Tatap mata saya, tatap. Jangan lihat ke bawah. Kontennya harus benar, Masya Allah. Ada yang mau bantu beliau sebutkan 7 lagi? Habisnya udah angkat tangan. Nah, berapa lagi? 2 lagi ya? Apa 2 lagi? Siapa nih? Yang paling belakang. Yang paling belakang angkat tangan. Terus ada yang lagi belakang lagi nggak? Siapa yang paling belakang? Ya coba antum. Nggak kedengaran. Ada mic panitia yang menjangkau beliau?
panjang jauh banget. Antum maju bisa nggak? Maju. Terus yang kedua. Ilmu yang dituntut harus benar. Yang keempat harus bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir yang paling penting itu mengamalkannya. Iya betul Mas, jazakallahu khairan, makasih banyak. Jadi yang pertama ikhlas. Jangan harap mendapatkan kenikmatan ilmu kalau kita nggak ikhlas. Intas dukillaha yasduka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa menikmati semuanya. Semua yang lahir dari hati maka akan terasa nikmat. Antum ngerjain tugas kuliah atau tugas kantor nggak dari hati, nggak enak tuh. Yang kedua, nikmat itu harus cinta. Jadi ini makomnya orang-orang yang lagi jatuh cinta. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau kajian ngobrol, nggak ada tuh, nggak ada ceritanya. Karena orang yang mencintai seseorang, ketika orang itu dibahas, dia akan serius dalam menyimak. Dia nggak akan ngobrol sendiri. Ada seorang ibu, anaknya karena IPK-nya 4, pas wisuda dia diundang karena IPK-nya 4. Begitu saat-saat anaknya dibanggakan sama rektor, nih ibu ngomong sendiri sama temannya, kira-kira mungkin nggak begitu? Jadi lagi dibanggakan, dan sekarang saya sampaikan mahasiswa terbaik tahun ini, nih ibu ngobrol aja tuh, nggak peduli itu, nggak ada ceritanya. Ibunya pasti akan simak, serius, karena ibunya sayang sama nih anak. Karena dia sayang, dia akan nikmatin dan dia akan dengerin dengan seksama. Makanya para ulama sekali lagi sangat menekankan masalah fokus, masalah masalah mendengar, menyimak. Karena itu cermin deh, ngobrol sendiri berarti nggak sayang. Karena yang paling disayang orang tuh kalau udah sayang sesuatu pasti akan menikmati obrolannya. Saya ingin tanya, penggemar Persija pekan ini obrolannya tentang apa? Tentang Pilkada Jawa Timur? Tentang juara Piala Presiden? Itu udah. Karena senang deh, dia pasti ngobrolin yang dia suka. Gak mungkin tema-tema lain. Dan begitu juga dengan orang yang jatuh cinta dengan Allah, yang diomongin dengan antusias firman Allah. Begitu juga dengan orang yang cinta dengan Nabi, yang diomongin dengan antusias itu sunnah Nabi SAW. Dan kalau ada orang yang membicarakan sunnah Nabi, dia diem tuh, dia nikmatin, nggak mau diganggu dia, nikmat karena dia cinta. Lalu yang berikutnya apa? Kontennya benar, kan begitu. Kontennya benar. Orang yang jatuh cinta dengan Allah tiba-tiba disuguhi pembicaraan tentang mebel misalnya. Ini apa sih ini? Saya kan datang mau dengerin pembicaraan tentang Allah, mau bahas firman Allah, kenapa jadi mebel? Gak seru dia tuh. Gak seru. Jadi dia gak nikmatin. Bobotoh
beli tiket nonton di stadion, tiba-tiba yang main Persela lawan Persebaya, kira-kira semangat nggak? Kurang ya. Kenapa ini yang main? Yang dia nunggu apa? Antum tahu? Kok nggak seru karena kontennya beda tuh. Nah begitu juga orang yang jatuh cinta dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang saya pengen, ini firman Allah. Yang saya inginkan nih sabda Nabi SAW. Kenapa beginian ya? Jadi kontennya harus benar. Yang keempat, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Makanya kan Al-Muwaffaq Asy-Syafi'i mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan manisnya ilmu sampai dia merasakan sakitnya belajar. Sakitnya belajar. Kalau belum sakit belum. Harus ngerasain begadang tuh, ngafalin Quran, ngafalin juz 30. Kita nggak usah muluk-muluk deh antum gitu. Udah mati-matian belum ngafalin juz 30? Sudah mati-matian belum ngafalin misalnya was-sama'i wat-tariq? Kalau belum pernah mati-matian, saya nggak mengatakan hafal ya, berusaha mati-matian, berarti kita belum pernah merasakan nikmatnya ilmu. Begadang dulu, begadang. Man talabal ula sahiral layali, kata para barang siapa yang mencari kesuksesan, dia harus pernah melewati masa-masa begadang. Harus banting tulang dihafalin, lupa dihafalin. Kita nggak bicara hasil teman-teman dan jamaah sekalian. Kita bicara upaya, kita bicara effort, kita bicara ijtihad, kita bicara ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jiz wala ta'jaz. Bersungguh-sungguh dalam mengejar yang bermanfaat bagi kamu, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, jangan down, jangan dikit-dikit tutup, dikit-dikit kayak gue nggak ada bakat ngafalin, enggak, dihafalin. Kalau nggak akan merasakan kenikmatan, harus capek dulu. Makanya para ulama terdahulu itu ngedidik anaknya untuk capek menuntut ilmu, padahal ada fasilitas lain. Fungsinya buat apa? Buat merasakan nikmatnya ini, buat merasakan keberkahan. Abul Waqti As-Sijzi, seorang ulama besar, itu sama ayahnya untuk belajar disuruh jalan kaki. Kamu jalan kaki. Padahal ada kuda, ada onta, suruh jalan kaki. Ya, anak namanya juga masih kecil, capek dia, letih, lelah. Terus ada teman-temannya ngelihat, kesian, nawarin bantuan. Pak, bapak sama anak bapak naik kuda atau onta kita aja. Apa kata beliau? Enggak, biarkan dia jalan. Kalau dia nggak kuat, saya gendong dia, ikraman lin Nabi SAW, untuk memuliakan sunnah Nabi SAW. Saya bukan nggak punya. Kalau dia udah nggak kuat, saya gendong. Saya nggak mau naik itu, saya gendong. Saya angkat tuh anak saya. Ijlalan, ikraman li sunnati Nabi SAW, untuk memuliakan sunnah Nabi SAW. Karena mereka ngerti, rahasia dari ilmu. Mereka mengerti misteri dari kenikmatan ilmu. Harus capek, kalau nggak bisa. Kalau manja, harus cari, kalau nggak ada tumpangan, nggak datang ke kajian, nggak akan bisa dapat kenikmatan. Ulama jalan kaki, dan itu dididik tuh anaknya untuk capek memang. Makanya semua harus capek. Kan hatta zulzilu, kan digoncang dulu mau masuk surga, hadirin. Walladzina jahadu fina lanahdihum subulana. Barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad di atas jalanku, maka kami akan berikan petunjuk. Allah katakan jihad, padahal ayat ini turun sebelum kewajiban atau syariat jihad. Apa maksudnya? Anda sungguh-sungguh seperti Anda berperang, baru Allah kasih petunjuk.
Jadi baru Allah kasih petunjuk, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak berat. Inilah yang Allah inginkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Sekali lagi, ayat ini sebelum syariat jihad turun, tapi kata-katanya walladzina jahadu fina. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, baru tuh kami kasih petunjuk. Jadi kalau kedatangan kita atau ibadah kita itu masih jauh dari rasa lelah, rasa capek, dari perjuangan, kayaknya lempeng-lempeng aja, agak berat hadirin. Baru sungguh-sungguh. Kan makanya Al-Imam Nadir bin Shumail mengatakan, Anda nggak akan merasakan lezatnya ilmu sampai Anda lapar, lalu Anda lupa bahwa Anda sedang lapar. Itu tuh baru. Gitu. Kalau sebelum maghrib udah turun, lalu isya turun lagi, habis bubar ngopi lagi, udah mantap sudah, mabrur dah. Gitu, gak bisa. Lapar lupa bahwa dia lapar, iya belum makan nih tadi. Ternyata dari 2 hari yang lalu saya belum makan gitu. Karena sibuk ngafalin Al-Baqarah gitu. Atau udah sampai makom begitu belum? Karena kita kalau udah hobi semuanya lupa tuh. Jadi bersungguh-sungguh dulu dan harus dilatih, paksa diri kita. Dan kalau kita punya anak harus begitu, jangan full fasilitas dan seterusnya, nggak bisa. Makanya ahli hikmah mengatakan apa? Masa yang keras menciptakan orang yang kuat. Orang yang kuat membuat suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman menciptakan orang yang lembek. Jadi polanya gitu-gitu aja terus muter. Biasanya begitu. Harus bersungguh-sungguh, kalau nggak bisa. Harus datang, harus serius, harus dipelajari, harus murojaah, harus dihafal. Terus dipelajari semua. Harus ada target. Kenapa nggak bisa? Sebagian para ulama salaf dikatakan itu 1 hari 1 ayat dihafalin. 15 tahun khatam Quran. 15 tahun. 1 hari 1 ayat. Asal komit, ini nggak usah muluk-muluk, 1 hari 1 ayat. 15 tahun khatam, bukan khatam baca ya, hafal Quran. 15 tahun. Sebagian ulama salaf dalam riwayat yang sahih. 1 hari 1 ayat. Masa antum nggak bisa 1 hari 1 ayat? Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim 1 ayat, masa antum nggak bisa? Ya Alif Lam Mim ya Pak Ustaz, temen-temennya yang jadi masalah. Kan gitu. Alif Lam Mimnya gampang. Temen-temennya itu yang bikin gue pusing. Apalagi udah masuk ayat dain, ayat utang tuh 1 halaman 1 ayat. Udah, tobat Pak Ustaz, tobat. Ya kan sebelum masuk ayat dain antum melewati 200-an ayat dulu. Tuh daya ingat kan diasah kayak pisau. Jadi asal nggak muluk-muluk, punya kurikulum jelas, istiqomah, continue, jadi dan perjuangkan. Kenapa nggak bisa? Bisa. Dan 15 tahun nggak terasa loh. 15 tahun tuh nggak terasa. Antum di sini usia berapa? Kayaknya 25 semua ya di sini. 25 tahun. 15 tahun, 40 tahun hafid. Hafid nggak harus ke pondok. Dan simple, 1 ayat 1 hari dihafalin. Kita kan kebanyakan muluk-muluk. 1 hari 1 lembar. 1 hari 1 halaman. Iya, paling 3 minggu udah tutup sudah. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, udah tidur dah. Dihafalin. Karena kebanyakan. Sekali lagi, ilmu itu butuh kesungguhan. Dan kita nggak usah bicara kaliber ulama. Kita aja. Kita harus tahu yang wajib bagi kita. Kita harus berusaha ngafalin Quran. Dan kenapa nggak bisa kalau Allah kasih taufik kepada kita?
Jadi itu yang perlu kita camkan dan berusaha kejar tuh ilmu, hadirin. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, kejar. Semakin dikejar semakin manis tuh ilmu. Semakin berusaha sungguh-sungguh semakin manis ilmu. Makanya para ulama, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, salah satu pengisi di Masjid Nabawi kalau datang ke Madinah, beliau mengatakan dulu para masyayikh kita itu suka menguji murid-muridnya, mengimtihan. Jadi bukan ingin nyusahin, enggak, biar murid-muridnya itu merasakan kenikmatan ilmu, terbiasa berjuang, ngejar, berusaha, sungguh-sungguh, baru dia akan merasakan. Hanya dengan itu kita bisa merasakan lezatnya ilmu yang dirasakan oleh para ulama. Makanya mereka jalan, itu tadi kenapa Jabir berjalan 1 bulan perjalanan untuk 1 hadis. Kenapa Yahya bin Yahya Al-Laitsi jalan dari Spanyol ke Madinah untuk ketemu Imam Malik. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa Imam Syafi'i jalan dari Mekah ke Madinah untuk ketemu Imam Malik, lalu pergi lagi ke Irak? Padahal kan dengan kecerdasan dan ilmu yang mereka punya, dengan mengandalkan ulama yang lebih senior dari mereka di satu kota saja, itu untuk bertahan hidup sih udah cukup. Tapi lezat, hadirin, lezat. Ya itu tadi. Kenapa penggemar sepak bola ke stadion? Kenapa nggak di TV aja? Makanya lezat kan. Semakin kesana tuh semakin lezat. Tuh kalau udah cinta tuh gitu. Harus nunggu, ngantri, beli tiket, gitu loh. Kadang-kadang sama supporter nggak kompak, ditimpukin dari atas, gitu kan. Tapi di situ seninya Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak ngerti sih, gitu katanya. Jadi kalau dunia aja bisa gitu, masa ilmu Allah kalah sama itu? Nggak mungkin lah. Asal mau berusaha. Makanya kayak media bagus, tapi itu bukan sebagai pengganti. Karena kalau kita mampu, tapi kita hanya mengandalkan, nggak ada effort, nggak akan merasakan kenikmatan ilmu, nggak akan. Dan rugi banget, rugi. Karena itu kenikmatan di atas kenikmatan, itu puncaknya kenikmatan, kata Malik bin Dinar. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelaskan, ulama-ulama Irak nggak puas hanya dengar di Irak, datang ke Madinah, persis. Kan gitu. Ya kayak ibu-ibu juga. Ibu-ibu dari lebih milih mana? Coba kita ibu-ibu. Lebih milih mana, Bu? Nitip tetangga beli bahan atau langsung tawaf di Tamcid, Bu? Atau di Majestic, Bu? Apa, Bu? Oh, tawaf. Itulah. Itu sensasinya beda. Padahal lebih enak kan nunggu di rumah aja, difotoin, milih. Beda Pak Ustadz. Apalagi bisa dapetin bahan yang sama lebih murah 5.000 tuh Pak Ustadz. Beda. Lebih murah 2.000 dari tetangga. Padahal untuk bisa dapat yang lebih murah 2.000 harus jalan agak jauh, lalu beli teh botol 5.000. Jadi rugi 3.000 juga. Tapi kan sensasinya bisa ngalahin tetangga tuh. Dan itu effort semua kan, jalan itu effort. Nah kalau dunia aja bisa dirasakan, kan nggak mungkin ya ilmu Allah kalah nikmat dari itu, nggak mungkin. Orang ini mulia. Makanya dulu para sahabat itu berdarah-darah memperjuangkan Al-Quran karena kan ada kenikmatan. Bilal nggak mau berubah kok, nggak mau berubah. Sumayyah rela mati untuk ini karena udah merasakan kenikmatan. Padahal kan kalau mereka hanya mengikuti orang-orang musyrik dengan mengucapkan kata-kata kufur dengan lisannya saja tanpa diyakini,
untuk menghindari siksaan kan boleh, tapi mereka nggak mau tuh hadirin, karena kenikmatan, nikmat. Makanya ini agak susah kalau kita belum pernah, tapi coba deh, perjuangkan, datang, berusaha. Apalagi mungkin kita masih muda, kita masih punya ini, perjuangkan tuh. Daripada kemana-mana, mendingan datang ke majelis-majelis ilmu, lalu diamalin ilmunya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan. Ini yang ingin ditekankan. Dan juga sebelum kita sholat isya, saya ingin mengapresiasi secara khusus anak-anak kita ya. Pekan lalu tuh luar biasa banget, Masya Allah, jazakumullah khairan. Saya dapat report dari panitia, baik yang anak-anak laki-laki maupun yang perempuan, semangat nyatet, dan insya Allah ini berkesinambungan. Jadi siapkan catatan adik-adik sekalian untuk dikasih ke panitia. Tapi kayaknya malam ini nggak ada anak-anak kecil ya? Ada? Oh ya, Masya Allah, cuman satu. Oh, ada Bung Taki 2. Dan yang lain ya, catat terus diinikan. Dan ingat adik-adik, tapi adik-adik pekan lalu kebagian semua ya? Siapa yang nggak kebagian hadiah? Angkat tangan. Ya antum yang jenggotan jangan angkat tangan. Ini buat yang nggak kebagian hadiah siapa? Oh itu ada. Kamu nggak dapat hadiah? Kamu nyatet nggak? Yang enggak. Iya jujur. Ya udah, malam ini kamu catat berapa? Halo, namanya siapa dek? Kamu namanya siapa sih? Oh Rafa. Rafa bawa kertas. Bisa nulis nggak Rafa? Belum bisa nulis. Rafa kelas berapa? Kelas 1 SMP SMA SD ya. Rafa tulis semampu Rafa, terus hasilnya kasih ke panitia ya. Apa aja terserah, namanya boleh, tulis nama Rafa, kasih ke panitia. Kalau hanya bisa nulis nama ya. Jadi upayakan di apa yang bisa dicatat terus dikumpulkan. Makasih banyak. Kita masuk ke materi baru ba'da salat Isya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi sedikit di majelis ini, saya ingin menekankan pentingnya pengulangan. Dan pengulangan itu perintah Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan dan pengulangan, ini perintah. Karena pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan ini kajian rutin, kita nggak kejar setoran, maka diulang-ulang. Dan juga diulang-ulang kan bagus buat antum. Semakin sering diulang, semakin lama ujiannya, kan gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Kita masuk ke materi baru ba'da salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk ke ayat dalil atau ayat berikutnya yang dibawakan al-Imam Ibnul Jama'ah rahimahullah ta'ala. Silakan dibaca Ustaz Cecep hafizahullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala al-Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa rahima al-muslimin ajma'in. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Dalil yang keempat tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 dan
redaksi yang sama bisa kita temukan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Inilah ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat ini dicantumkan dalam bab keutamaan ilmu dan ahli ilmu? Karena ayat ini menjelaskan kepada kita yang berhak berbicara tentang masalah agama, yang berhak mengarahkan umat, yang berhak untuk menjadi jembatan antara firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi SAW dengan masyarakat adalah ahli ilmu, dan ini makom yang sangat tinggi. Adapun orang awam, dia tidak boleh berfatwa, dia tidak boleh menjelaskan tentang masalah agama yang seolah-olah itu dari hasil research atau penelitian dia. Karena sempat kita jelaskan penjelasan Imam Nawawi dan sebagian para ulama usul bahwa kalaupun dia mau menjelaskan, dia harus sebutkan referensi, karena tugas dia hanya menukil. Itu pun kalau tidak ada ahli ilmu yang bisa dikontak atau dihubungi. Orang awam bertanya dan ahli ilmu menjawab dan menerangkan. Dan ini adalah kedudukan yang sangat tinggi. Hadirin, tidak semua orang bisa jadi jubir seorang presiden. Ketika antum ditunjuk sebagai jubir presiden, berarti antum punya kedudukan yang sangat istimewa. Karena antum salah satu kata saja, itu dolar bisa 15.000. Ya enggak? Jubir salah bicara, itu dolar 16.000. Bisa berantakan semua tuh. Itu sangat rentan. Salah bicara bisa perang saudara. Ini makom tinggi, nggak semua orang bisa. Kalau itu jubir seorang raja, jubir seorang presiden, jubir seorang sultan, jubir seorang perdana menteri, lalu bagaimana dengan orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan agamanya, yaitu ulama? Itu makomnya tinggi sekali, ahli ilmu. Adapun yang lain nggak boleh, yang lain harus bertanya. Makanya kalau kita merasa menjadi orang awam, maka perbanyak tanda tanya dalam kalimat-kalimat kita. Jangan tanda seru, ini sesat, ini. Tanda tanya, fas'alu ahla dzikri. Karena yang punya hak menjelaskan hukum, yang punya hak memvonis, itu ahli ilmu, bukan orang awam. Orang awam perbanyak tanda tanya. Tanya tuh, tanya dan tanya. Karena berbicara tanpa ilmu haram, dan sudah kita jelaskan kesimpulan dalam berbagai macam referensi ilmu usul fikih. Seseorang tidak boleh berfatwa atau berbicara hukum masalah agama sampai dia punya 4 syarat. Siapa yang bisa sebutkan? Antum.
semua dalil dalam masalah tersebut ya. Antum boleh bicara tentang masalah antum boleh berbicara tentang masalah wudu masih lebih spesifik. Apakah harus urutan atau boleh ngacak? Antum harus tahu seluruh dalil tentang masalah itu. Apa hukum baca basmalah sebelum wudu? Antum harus tahu semua dalil dari berbagai madhab tentang masalah itu. Karena kita tahu dalam ilmu usul fikih ada pembahasan tajazzu al-ijtihad. Seseorang boleh berijtihad di sebuah masalah saja atau 1-2 masalah saja. Jadi kalau dia kuasai 2 masalah, dia boleh bicara masalah itu. Tapi masalah ketiga, keempat dia nggak boleh bicara. Jadi dia harus tahu seluruh dalil. Bahkan para dalil yang valid dengan dalil yang nggak valid. Dia harus tahu derajatnya. Yang kedua, dia harus tahu usul fikih. Karena usul fikih secara analogi adalah cara memasak dan cara mengolah. Antum punya bahan-bahan mentah yang kualitas nomor 1, tapi antum nggak bisa masaknya. Kira-kira jadi rendang nggak? Nggak jadi. Ayam panggang nggak jadi. Antum harus bisa masak. Nah, cara untuk mengeluarkan hukum mengolah dalil sehingga lahirlah hukum yang jitu, itu jawabannya ada dalam ilmu usul fikih. Yang ketiga, iya, dia harus tahu hal-hal yang disepakati dengan hal-hal yang khilaf. Karena orang yang nggak ngerti khilaf dipastikan dia bukan ahli ilmu. Dan kalau bukan ahli ilmu nggak boleh bicara masalah hukum. Al-Imam Qatadah mengatakan, lam ya'rifil khilaf, lam yashummal fikha bi anfi. Barang siapa yang tidak tahu masalah khilaf, dia belum pernah mencium aroma fikih dengan hidungnya. Yang keempat, iya, dia harus tahu bahasa Arab yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Jazakallahu khairan. Jadi kalau kita merasa nggak punya kriteria di atas dalam sebuah masalah, nggak boleh bicara. Solusinya apa? Tanya, bukan menjelaskan. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah poin tentang inti dari ayat ini dimasukkan ke dalam bab tersebut. Tapi saya ingin sedikit banyak kita duduk sebentar dengan ayat ini dan cabang-cabangnya, karena banyak sekali pembahasan-pembahasan ilmiah yang penting berkaitan dengan ayat ini. Kita akan bahas sampai sesi materi ini selesai, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Dan pembahasan pertama kita akan membahas adab bertanya. Adab bertanya. Lalu di pertemuan yang akan datang kita akan bahas beberapa pembahasan, di antaranya tentang siapakah kriteria yang bisa kita tanya sebuah masalah agama, lalu bagaimana sikap kita kalau ada perbedaan di tengah-tengah ahli ilmu. Kalau misalnya Ustadz A ngomong halal, Ustadz B ngomong haram, terus sikap kita gimana? Lalu kita akan bahas tentang boleh nggak bertanya dengan seseorang yang kita nggak tahu dia ahli ilmu atau bukan, dia punya kapasitas untuk itu apa tidak, dan bagaimana solusinya. Lalu kita akan bahas boleh nggak bermadhab di dalam Islam. Lalu kita akan bahas juga boleh nggak bertanya kepada atau memilih pandangan yang mudah di dalam sebuah masalah. Lalu kita akan bahas juga boleh nggak menyatukan beberapa pendapat sesuai dengan selera kita atau apakah ada kaidahnya, dan bagaimana cara mengetahui apakah seseorang itu boleh ditanya atau tidak, boleh diambil ilmunya atau tidak. Kita akan bahas insya Allah beberapa pembahasan tersebut di
pembahasan yang akan datang, dan khusus masalah-masalah ini pembahasan usul fikih. Jadi pembahasan-pembahasan yang baru saya sebutkan itu pembahasan ilmu usul fikih. Dan pembahasan ilmu usul fikih dalam, tapi pembahasan-pembahasan di atas itu adalah kaidah-kaidah ilmu usul fikih yang harus diketahui oleh orang awam. Harus diketahui oleh orang awam. Makanya di antara para ulama seperti Syekh Sa'ad Asy-Syatri, salah satu pakar usul fikih pada hari ini, beliau punya kitab tentang kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang perlu diketahui oleh orang awam. Dan pembahasan itu banyak dibahas di buku beliau dan beberapa referensi yang lain. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama untuk malam hari ini. Kita disuruh bertanya. Terus gimana adab bertanya? Bagaimana adab bertanya? Bagaimana cara bertanya yang benar? Jadi antum bayangin ya, cara bertanya yang benar aja itu dibahas oleh para ulama klasik. Itu kurang lengkap apa Islam. Jadi bertanya itu ada SOP-nya. Dan bukan satu buku yang bahas, banyak buku. Apa yang kita akan bahas sebentar lagi itu kesimpulan dari beberapa buku, dari Al-Faqih Mutafaqihnya Syekh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dari Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi, dari Al-Muwafaqatnya Al-Imam Asy-Syatibi, dalam Syarah Al-Kaukabil Munir karya Al-Imam Syarah Kaukabil Munir, imam siapa? Usul fikih madzhab apa ini? Ibnu Najjar. Jadi bayangkan, agama kita luar biasa hadirin. Cara bertanya aja diatur dan bukan dibahas sekilas. Syarah Al-Kaukabil Munir, Al-Faqih Mutafaqih, lalu Al-Majmu', lalu Al-Muwafaqat, itu buku-buku usul fikih induk. Jadi antum bayangkan bagaimana agama kita sangat komprehensif. Tinggal kita mau belajar atau enggak, mau belajar atau tidak. Adab yang pertama, menjaga dan memperhatikan adab kita di hadapan ahli ilmu. Jadi kita harus beradab di hadapan ahli ilmu, di hadapan orang yang menjadi sumber atau narasumber kita. Kita mau nanya ke Ustadz A tentang masalah sholat, itu harus adab tuh, dari cara masuk, cara nyapa, ucapkan salam terlebih dahulu. Jadi ucapkan salam, terus senyum. Antum yang nanya, antum yang jutek gimana kira-kira? Ustadz, gue mau tanya Ustadz sama lo, Ustadz. Bayangkan, gue mau tanya sama lo, kira-kira enaknya diapain nih orang? Ya dibungkus gitu loh. Ya, gue mau tanya sama lo. Ya enggak, gimana mau tanya sama? Ya, assalamualaikum, senyum, terus doakan. Dan para ulama kita mengajarkan, doakan Syekhana ahsanallahi ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada antum. Sekali lagi doakan, karena beliau ahli-ahli ilmu kita kan nggak minta bayaran ketika antum konsultasi, ketika antum bertanya, kan nggak bayar. Satu pertanyaan 10 juta kan enggak. Kalau 10 juta tuh murah kan, murah. Orang kata Al-Imam Az-Zarnuji, satu ayat 60 juta tuh kalau mau kasih hadiah, satu ayat 60 juta. Bukan kata saya, Al-Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Jadi doakanlah. Mereka nggak minta apa-apa, kita doakan mereka. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah jaga antum dan lain sebagainya. Jadi kasih salam lalu doakan. Terus ngomong yang baik gitu loh. Singkat, padat. Jangan sampai kita ngabisin waktu beliau. Jadi jaga adab. Terus intonasinya enak, ngomongnya santun, izin bertanya dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita camkan. Minta masukan. Jangan sampai kita yang bertanya, kita yang banyak berfatwa di situ. Jadi kan gini Ustaz ya, sebagaimana kita ketahui hukumnya kan gini Ustaz. Ya udah antum aja yang ceramah, saya pulang gitu loh.
atau baca cerah. Jadi punya adab. Coba Ustaz pikirkan Ustaz, pikirkan. Ya Allah, subhanallah. Itu yang pertama, jaga adab. Yang kedua, kata para ulama, an yujilal alim wa yarfa' manzilatah. Kita harus memuliakan ahli ilmu dan kita angkat kedudukannya. Fala yaf'alul 'ami ma'al mufti ma jarat 'adatul awam bi fi'lihi bainahum ka ima'ihi bi yadihi fi wajhihi aw yaqula lahu ma la yanbaghi. Dan jangan sampai orang awam itu melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di antara mereka saat berhadapan dengan ahli ilmu. Contohnya nunjuk muka ahli ilmu dengan tangannya. Jadi gini nih Ustaz gitu loh, gitu, nunjuk mukanya gitu loh. Jadi menurut antum gimana Ustaz gitu loh. Itu nggak sopan, Bayangkan nunjuk muka dibahas sama para ulama, dan saya sengaja baca kata demi kata biar kita langsung lihat gimana konsep para ulama kita. Jadi ini bukan kata seorang ustadz, bukan pemateri, ini langsung kata demi kata. Nggak boleh nunjuk. Ya kalau bahasa kita kalau harus nunjuk pakai jempol gitu loh, jangan pakai telunjuk, apalagi kelingking gitu, itu mau sweet gitu. Jadi gitu kan enak gitu ya, pakai jempol. Jadi ini yang perlu kita camkan. Itu yang kedua, hadirin. Yang ketiga, kata Allah yas'alil mufti hala kauni al mufti fi hali dajari aw hammin aw ghadabin aw nahwi dhalik. Jangan bertanya kepada ahli ilmu atau mufti pada saat kondisinya sedang tidak nyaman, lagi sedih, mungkin lagi marah, atau yang semakna dengannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanyakan ketika beliau lagi fresh. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mewanti-wanti ahli ilmu untuk tidak memutuskan perkara dalam kondisi marah. Nabi SAW mengatakan la yaqdiyanna hakamun bainatsnain wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali seorang hakam atau hakim atau pemutus di antara kedua belah pihak yang berselisih memutuskan perkara mereka dalam kondisi marah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam bab hal yaqdil qadi au yuftiya wa huwa ghadban. Apakah seorang hakim atau mufti ahli ilmu boleh berfatwa atau memutuskan hukum dalam kondisi marah? Itu babnya. Jadi babnya pakai kalimat tanya. Jadi Imam Bukhari membuat bab pakai kalimat tanya. Apakah seorang hakim atau ahli ilmu boleh memutuskan hukum atau memberikan fatwa dalam kondisi marah? Lalu disampaikan hadis tersebut. Kata Nabi, enggak, jangan sekali-kali, enggak boleh. Jadi lagi marah itu enggak boleh. Lagi capek berat nggak boleh. Kadang-kadang kita udah tahu nih ustadznya capek, ahli ilmu capek, tapi tetep aja ngobrol. Kayaknya ustadz capek ya, tapi gini nih ustadz, saya pengen cerita. Ya udah tahu ustadznya capek. Kalau udah gitu langsung subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta, udah nggak boleh nanya lagi, nggak boleh. Dan mungkin kan ilmunya nggak enak dan seterusnya. Makanya kita harus tahu. Atau mungkin lagi kebelet, jangan antum nanya. Antum udah tahu Ustadz antum tuh jalan cepet-cepet ke kamar mandi, masih dicegat, ya Allah. Ini kebelet. Jangan dicegat, nggak boleh itu dicegat. Satu aja, satu, please Ustadz. Ya nggak bisa ini. Ini harus jelas. Jadi atau juga banyak kasus sebagian itu nelfon ahli ilmu jam 12 malam, jam 1. Gimana jam 1 nelfon minta masukan, minta fatwa, jam 1 nelfon, setengah 2.
atau setengah 12 lah paling enggak. Orang udah ngantuk tidur. Dan bahaya kan. Misalnya ada orang punya masalah rumah tangga, telepon ustadznya jam 12, ustadznya lagi tidur. Halo, gimana nih Ustadz? Apa aneh cerain aja istrinya, istri aneh? Gitu kan gantung. Bener nih Ustadz? Malam ini Ustadz? Ya makasih Ustadz. Iya, assalamualaikum. Cerai tuh satu malam tuh. Di malam itu cerai. Ana udah nanya sama Ustadz Ana, katanya boleh. Ya pagi-pagi istrinya nangis, tanya Ustadz bener Ustadz? Nggak tahu saya nggak ngerti. Terus saya lagi mimpi tiba-tiba ada telepon. Nggak boleh ini. Jadi suasana hati itu harus, bayangkan ya, ini masalah surga neraka, ini masalah hisab, ini masalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara hukum syar'i itu harus nyaman, nggak boleh banyak pikiran. Jadi kalau antum lagi bareng ahli ilmu nih, terus beliau dapat telepon orang tuanya stroke, udah nggak boleh ditanya lagi itu. Dia lagi pening nih, dia lagi bingung nih, ayahnya stroke, masih tanya juga. Kira-kira hukum cadar gimana nih Zat? Nih lagi stroke, ku tanya hukum cadar. Tanya tentang masalah zakat, nggak bisa, stop. Dan antum harus, kita harus tahu kenapa sampai sejauh ini, karena ilmu itu mahal, ilmu itu bernilai. Kan kita udah jelaskan, salah fatwa orang bisa mati kok. Sebagaimana hadis Jabir, qatalahumullah. Sebagaimana hadis kisah pembunuh 100 nyawa, salah fatwa mati dia. Atau orang yang mati gara-gara fatwanya. Dan pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana kata Imam Malik, sebelum jawab tuh mikir dulu, sorga, neraka. Jadi nggak gampang, nggak mudah. Kan sebagian kita pengen semua pertanyaan dijawab, dibalas dan seterusnya, nggak bisa. Kita udah bahas Imam Malik, nggak jawab satupun pertanyaan, puluhan pertanyaan nggak ada yang jawab. Karena berpikir nggak pendek, berpikir gimana saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin yang penting. Dan berikutnya dan lagi-lagi ada hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang berikutnya وذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي للعام سؤال العالم عن دليل فتواه في نفس مجلس الفتوى لئلا يكون ذلك عدم ثقة بقوله بين مشاري قد أمره بسؤاله والعمل بقوله. Sebagian ulama, sekali lagi bottom line-nya, tolong garis bawahi, sebagian ulama. Jadi ini belum kesimpulan ya. Ini adalah hasil dari buku-buku yang tadi kita sebutkan. Sebagian ulama mengatakan tidak semestinya orang awam menanyakan ahli ilmu tentang dalil dari fatwanya di majelis fatwa tersebut, karena agar tidak terjadi ketidakpercayaan terhadap fatwa ulama tersebut. Karena Allah sudah memerintahkan kita bertanya kepada mereka dan mengamalkan fatwanya. Dan alasan yang kedua, jadi alasan yang pertama agar tidak ada kesan nggak percaya sama ahli ilmu tersebut. Itu alasan para ulama. Alasan yang kedua, li'anna al-'ami qad la yafhamu dalil aw wajhil istidlali bihi. Alasan yang kedua, kalau disampaikan pun orang awamnya nggak akan ngerti juga, atau mayoritas mereka nggak paham. Kalau paham dalilnya, nggak paham cara pendalilannya. Jadi kalau disebutkan juga bisa jadi nggak ngerti. Ya simpel aja. Kalau misalnya ada seorang ahli ilmu menyampaikan hadis ini dikeluarkan Al-Imam Ad-Darimi, siapa yang bisa cek? Siapa yang punya bukunya Al-Imam Darimi?
dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam kitab Musannafnya. Siapa di rumah punya Musannaf Abdul Razak? Kan nggak bisa di cross check juga, cuma ngangguk-ngangguk aja. Oh iya, iya. Bisa jadi salah, bisa jadi itu hadis Tirmidzi, bisa jadi ini. Jadi sebagian para ulama mengatakan kayaknya kurang efektif juga tuh kalau disebutkan. Tapi pendapat yang lain, ya juzulil ami bila karaha an yas'alal alima an dalili fatwa. Sebagian ulama yang lain mengatakan diperbolehkan, nggak masalah, nggak makruh kalau kita tanya dalilnya. In kana mustarsyidan ghairu muta'annid, kalau niatnya minta arahan, bukan ngedebat, bukan memojokkan. Wajibuhul alim idza kana dalil qat'iyan tashtarikul adhan fi fahmi. Dan ini menarik. Lalu hendaknya ahli ilmu itu menjelaskan jika dalilnya tegas, jelas, dan bisa dipahami oleh akal orang awam. Artinya kalau dalilnya pun juga pelik, sebaiknya nggak usah dijelaskan. Sebaiknya nggak usah dijelaskan. Dan ini pendapat yang kuat, dan ini yang rajih. Boleh, silahkan tanya. Menurut antum ilmiah apa enggak? Ilmiah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini yang pertama. Jadi setiap orang awam bertanya kepada ahli ilmu, terlepas disampaikan dalilnya atau tidak, maka dia sudah mengamalkan ayat tersebut. Yang kedua, alasannya kenapa nggak wajib? Kenapa tidak? Kenapa dalil itu tidak harus disampaikan? Tidak wajib disampaikan ya. Kalau disampaikan bagus, mengajak kita untuk ilmiah, berpikir kritis. Apalagi hari ini, masa ini, ketika banyak orang berbicara tanpa dalil, tanpa kaedah, dan nggak ngerti konsep yang benar. Jadi bagus sekali kalau setiap jawab disampaikan dalilnya sehingga orang awam terbiasa ilmiah, berpikir kritis, dan tidak fanatik buta. Tapi sekali lagi tidak wajib. Analogi sederhananya kayak dokter deh. Antum kalau dikasih resep sama dokter, tanya dalilnya nggak? Atau antum ya aja? Tanya dalil. Kenapa saya dikasih ini dok? Apa dalilnya dok? Apa kandungannya? Nggak akan. Itu ilmiah apa tidak? Ilmiah. Pola pikir ilmiah semua terima. Sampai yang S3, misal S3 politik, S3 ekonomi, ketika ke dokter dikasih resep, tanya dalilnya? Nggak tanya. Kenapa dikasih obat ini, dikasih obat ini? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib disampaikan oleh dokter? Karena kalau disampaikan juga antum ngerti emang? Nggak ngerti juga, percuma. Yang antum harus pastikan adalah antum datang ke dokter yang tepat. Itu yang paling penting. Selama yang antum datangi itu dokter benar-benar berkualitas, antum nggak wajib tahu dalilnya. Bukan nggak pakai dalil ya, nggak wajib dijelaskan dalilnya. Makanya begitu juga, yang antum harus pastikan antum bertanya masalah agama ke orang yang tepat. Kalau sudah tepat, antum nggak wajib mengetahui dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan dalil yang berikutnya praktek para sahabat. Banyak para sahabat ketika bertanya kepada ulama para sahabat itu tanpa dalil. Tapi ingat, mereka bertanya kepada orang yang tepat. Mereka bertanya kepada orang yang tepat. Jadi sekali lagi, pendapat yang rajih itu tidak wajib, boleh dan tidak makruh. Bahkan pada hari ini itu sangat positif sekali. Bisa dipahami hadirin? Ingat ya, kita bukan mengajar tidak ilmiah, tapi kita menyampaikan apa yang ada di dalam hasanah ilmu para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang rajih itu boleh. Bahkan di hari ini ketika banyak orang yang berbicara tanpa agama, tanpa ilmu, yang gak punya kapasitas berfatwa, maka
sangat positif sekali kalau pakai dalil dan kita tanyakan dalilnya kalau tidak ada kalau beliau tidak menyebutkan dalil. Terus yang berikutnya mereka sebagian ulama mengatakan demikian karena praktek para sahabat demikian. Yang kedua, kalaupun dijelaskan belum tentu si orang awamnya paham. Makanya para ulama bilang kalau dalilnya bisa dimengerti sampaikan, kalau enggak. Ya sama misalnya Anda sampaikan. Kalau Anda bilang gini, contoh di sebuah masalah, dalilnya mafhum, mukhalaf atau misalnya apa ya? Dalilnya adalah dalilul khitab dalam sebuah masalah. Kan antum juga bilang dalil khitab itu apa sih? Itu makanan khas apa sih? Padahal antum nggak ngerti apa dalil khitab. Dalilnya karena ini mantuk, ini mafhum, maka mafhum itu lemah dan kita kuatkan mantuk dalam hadis ini. Kan antum bingung apa sih mantuk? Mantuk, mafhum, gue jadi ngantuk gitu kan. Jadi iya, jadi bingung. Jadi intinya aja deh gitu loh. Karena kan di samping dalil, cara pendalilan harus benar. Itu kan pemahaman para sahabat, itu kan poinnya. Pemahaman para sahabat, cara pendalilan, wajul istidlal. Jadi itu yang perlu dicamkan. Itulah beberapa adab yang dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi, sengaja saya sebutkan satu demi satu agar atmosfer ilmiah terasa dan antum juga berinteraksi dengan penjelasan para ulama. Dan sekali lagi jangan salah paham, kita hanya sebutkan ada dua pendapat dan pendapat yang rajih boleh, bagus, apalagi di masa ini sangat positif sekali. Ini yang bisa disampaikan. Makanya kalau antum baca fatwa-fatwa ulama besar, nggak semua mereka sebutkan dalil. Antum bisa baca fatwa Lajnah Daimah atau fatwa Majma' Fikih dan seterusnya, nggak semua dari mereka. Kadang-kadang mereka bilang ini halal, ini haram, tapi memang pakarnya yang bicara. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, mohon maaf, poin terakhir saya lupa tadi. Ketika antum bertanya kepada ahli ilmu, maka antum harus niatkan dan resapi antum sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan Al-Anbiya ayat 7 perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam, bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Maka hadirin sekalian, di samping kita kasih uzur, kita selalu positif. Misalnya ada yang pulang duluan sebelum sesi tanya jawab, tapi tenang, antum jangan baper. Kok langsung lihat ke sana sih? Ana udah bilang kita selalu positive thinking. Orang macam-macam, ada yang ngejar kereta, ada nggak ngejar kereta? Ada. Antum jangan berpikir rumah semuanya ini seperti antum semua, daerah Kebayoran, daerah Pakubono, daerah Pusendok misalnya. Enggak, orang macam-macam. Kita husnudzon. Tapi kalau kita punya waktu, manfaatkan sesi tanya jawab. Habis nggak pernah dijawab Pak Ustadz, antum nulis tuh pahala, coba. Kan amalin perintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la tanya. Ya sudah tanya nih, nggak dijawab-jawab, pahala tuh. Jadi manfaat, udah tanya aja deh gitu lah. Tapi yang jelas nanyanya, jangan nanya antum punya masalah dengan kimia nanya ke sini, punya masalah sama itu. Jadi sekali lagi, bertanya itu ibadah, bertanya itu pahala. Dan sesi tanya jawab itu penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang memang ada udzur, nggak ada masalah untuk pulang lebih dulu, karena kita melatih diri kita untuk husnudzon kepada setiap pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada anak hilang. Dikit apa? Nanti aja.
Ustadz kenapa, ini ada pertanyaan, Ustadz kenapa Ustadz ceramahnya tazkiyatun nufus dan adab terus? Kenapa tidak membahas akidah seperti tauhid asma wa sifat atau permasalahan mengenai meminta syafaat kepada Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih Jazollah atas masukannya dan pertanyaannya. Yang pertama, karena memang saya lemah. Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kalau manusia dengan berbagai macam kelebihannya saja dikatakan lemah, apalagi yang berbicara di hadapan antum pada detik ini yang banyak sekali kekurangan. Jadi nggak mungkin saya mengcover semua materi yang ada di dunia ilmu. Pasti ada yang miss, pasti ada yang tidak terbahas, pasti ada yang kurang dan lain-lain. Karena kita semua lemah, kita semua terbatas waktu, tenaga, dan tentu saja ilmu. Contoh masalah ilmu, kita nggak boleh membahas masalah di mana kita bukan ahlinya di sana, bukan spesialisasinya di sana. Makanya Pak Syekh Sa'ad Asy-Syadzili mengatakan, kalau Anda ingin tahu apakah orang yang di hadapan Anda punya adalah apa tidak, karena kan nanti pekan depan kita akan bahas yang kita tanya, yang kita pelajari, dia harus punya dua sifat, sifat ilmu dan sifat adalah. Nanti kita akan jelaskan. Nah, gimana cara tahu dia punya sifat adalah? Salah satu cara yang simpel adalah Anda lihat apakah dia berani bicara di bidang yang bukan faknya, di bidang yang bukan keahliannya, di bidang yang bukan spesialisasinya. Kalau dia berani bicara, maka dia bukan adalah, kata Syekh Sa'ad. Jadi dia tidak memiliki sifat adalah, karena orang yang punya adalah dia nggak akan berani bicara sesuai di bidangnya. Itu poin. Dan kita semua sangat terbatas. Jadi jelas kita nggak bisa mengcover semuanya, dan itu kita akui. Dan jazakallahu khair atas masukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang mengakui dirinya lemah, maka dia harus buat skala prioritas. Karena dia nggak bisa ngerjain semua, ilmunya juga terbatas. Dia harus buat skala prioritas. Dan skala prioritas, khususnya bagi kita yang awam, khususnya ketika kita buka majelis dari awal. Jadi kita buka majelis dari awal, maka kita ikuti arahan para ulama. Apa arahan para ulama? Di antara mereka menyarankan kanu yata'allamunal adab qabla al-ilm. Ibnu Mubarak mengatakan para sahabat, para tabi'in itu belajar adab sebelum ilmu. Jadi kan kita berusaha mengikuti salafus saleh, kita berusaha mengikuti para ulama-ulama klasik. Nah, para salafus saleh mengatakan mereka itu belajar adab sebelum belajar ilmu, sebelum masalah-masalah yang pelik, masalah detail. Dan itu juga penjelasan Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan surat Ali Imran ayat 79. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita bahas, adab itu jangan dipikir adab makan saja, adab minum, adab bicara, karena adab sangat komprehensif. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa agama ini semuanya adab, semuanya adab dan akhlak. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab, sebagaimana dalam Tahdhibus Sunan ya, mereka mengatakan adab itu kalau kita klasifikasikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab kepada Allah atau akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul SAW. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Jadi jangan dipikir adab itu hanya sekedar santai dan seterusnya. Enggak, adab itu komprehensif. Dan yang pertama kali adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ketika kita belajar tentang adab, berarti yang pertama adab kepada Allah. Dan apa adab kepada Allah? Ya tauhid, ya asma wa sifat, dan seterusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, ketika misalnya kita belajar Tadhkiratus Sami, buku yang kita pilih pun di malam hari ini bukan pilihan kita kan. Siapa di antara antum yang kasih saran kita bahas buku ini aja Pak Ustadz? Nggak ada. Dan ini juga bukan ide saya. Ini arahan para ulama. Dan kita sudah bahas di awal-awal. Ini disarankan Syekh Bakar Abu Zaid. Ini disarankan Syekh Mubarak Furi. Ini disarankan oleh banyak para ulama sampai hari ini. Salah satu ulama besar, Syekh Shalih Utsaimin, salah satu buku yang diajarkan di awal-awal ini Tadhkiratus Sami. Yang dibahas di awal-awal adalah Tadhkiratus Sami. Jadi dan juga ini juga nasihat juga dari Ibnu Qasim dalam kitabnya Dalil ala al-Mutun atau Dalil ilal Mutun al-Ilmiyah. Jadi ini nasihat dari para ulama, kita hanya ikutin saja. Terus yang berikutnya kan bertahap. Kita baru sampai bab 1 nih. Iya kan? Ini baru bab 1. Muqaddimah bab 1. Nanti akan ada penekanan masalah-masalah iman dan akidah. Tapi sabar, sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan apa? Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Hilangnya cepat. Antum waktu SMA atau kuliah konsep belajarnya SKS, kebut semalam. Kira-kira awetnya berapa malam tuh? Semalam doang, udah. Besok ganti mata kuliah, lupa lagi tuh yang kemarin. Karena instan. Belajar tuh pelan-pelan. Dan ulama mengatakan adab dulu sebelum ilmu. Lalu kita baru sampai bab 1. Sabar, pelan-pelan. Kullu man sara ala darbi wasol, kata para ulama. Semua yang berjalan di atas relnya itu akan sampai ke stasiun. Tapi sabar, pelan-pelan. Man istajala syai'an qabla awani uqiba bihurmani. Ini kan kaidah fikih. Kaidah fikih yang dijelaskan para ulama, barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, justru dia nggak akan dapatkan hal yang diinginkan tersebut. Nggak dapat tuh, terburu-buru. Tapi memang manusia itu terburu-buru, kata Allah. Karena Allah katakan ajula dalam Al-Quran, sukanya cepat. Sukanya cepat. Makanya generasi kita divonis sebagai generasi micin. Iya. Kenapa? Karena untuk memasak makanan yang enak dengan instan, cepat, ya micin. Nggak ada yang lain, udah micin, udah. Paling cepat tuh. Pengennya tahu semua sekarang cepat. Para ulama dulu 20 tahun, 30 tahun. Karena tuh membaca, kita udah bahas Ibnu Mubarak untuk belajar adab aja pergi ke Ibnu Aun. Ibnu Aun jalan kaki. Jabir 1 hadis 1 bulan perjalanan. Semua instan tuh nggak bagus. Yang instan, yang buru-buru kejar sana kejar sini tuh nggak positif. Di samping ada ustadz-ustadz lain yang sudah mengisi pos-pos tersebut. Karena kan kita dakwah itu kan fardu kifayah, hadirin. Kita nggak boleh mengklaim paling ilmiah, paling sesuai kurikulum, enggak. Kita saling bersinergi. Nabi katakan yashuddu ba'duhum ba'du, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini penting. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hati, memperbaiki iman, memperbaiki adab. Kan tahunan ya. Tahunan. Kita sempat bacakan kan, Ustaz Cecep Hafizahullah kan sudah bacakan. Coba kita buka lagi. Ibnu Jamaah mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksabuhu sinina thumma sinin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan seseorang melakukan safar untuk mencari
adab, dan sekali lagi adab kepada Allah, adab kepada Rasul, sehingga dia bisa memilikinya, menguasainya. Itu tahunan kata beliau, sinina thumma sinin, tahunan tuh. Sabar. Innan nasra ma'as sabri, kata Nabi SAW. Kemenangan itu bersama kesabaran, nggak bisa cepat-cepat. Justru proses ini yang nikmat, proses ini yang nikmat, dan itulah konsep para ulama. Bahkan ketika seseorang ahli ilmu fokus di satu bidang saja, asal konsepnya jelas, kurikulumnya jelas, dan segmentasinya jelas, nggak ada masalah. Ibnu Abi Hamzah, Al-Imam Ibnu Abi Hamzah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya untuk membuat kajian hanya bahas tentang keikhlasan. Hari Senin materinya apa mas? Ikhlas. Oh ada Ustadz Fulan ya, hari Selasa juga materinya apa? Ikhlas lagi. Hari Rabu ikhlas. Oh hari Kamis Ustadz itu ada jadwal. Iya, aku mau datang, materinya apa? Ikhlas lagi. Hari Jumat ikhlas. Sabtu ikhlas. Ahad ikhlas lagi. Ketemu Senin ikhlas. Lalu apa kata Imam Ibnu Abi Hamzah? Karena inilah penyakit latennya umat Islam. Jadi itu biasa di tengah-tengah para ulama, mengulang terus mengulang dan tidak membahas yang lain. Asal itu tadi bersinergi. Dakwah itu bersinergi, bukan saling menjatuhkan atau mengklaim paling benar, paling sesuai kurikulum dan seterusnya. Enggak sama sekali. Kita saling mengisi pos yang masih kosong, karena dakwah itu fardu kifayah, dan kita akui kita masih banyak kekurangan. Jazakumullah khairan. Mungkin itu. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting dan darurat, mohon untuk dijawab Ustadz. Masya Allah, penting dan darurat. Ini ya, luar biasa ini. Ya, mari kita baca daruratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nuzul, saya ingin bertanya dan mohon dijawab karena ini urgent sekali. Maaf jika di luar tema. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita diberikan istiqomah untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana jika seorang akhwat ingin menikah tetapi tidak tahu siapa ayah kandungnya? Apakah bila ayah angkat yang selama ini membesarkan menjadi wali dan memberikan namanya di belakang nama akhwat tersebut, karena ibu kandung sampai saat ini tidak mau memberitahukan siapa ayah kandung dan nama ayah kandung akhwat tersebut. Bahkan ada kemungkinan jika ibu kandungnya tersebut tidak tahu siapa yang menghamilinya. Mohon dijawab Ustadz, karena akhwat tersebut sebentar lagi akan menikah. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kan ini kemungkinan besar zina ya, dan bahkan sampai nggak tahu siapa yang menghamilinya. Ya sih, zina nggak sih? Kemungkinan besar ya, tapi harus di cross check lagi ya, karena bisa jadi ayah kandungnya menikah sah terus tiba-tiba hilang, dicerai atau selingkuh, terus masuk ayah angkat. Jadi kalau misalnya ayah kandungnya yang ayah kandungnya sempat menjadi suami yang sah dengan ibunya dan dia adalah atau dia lahir dari hubungan yang halal, maka jelas ayah kandungnya wali dan keluarga ayah kandungnya adalah wali. Waliul adl, artinya kalau ayahnya nggak ada terus pindah ke yang terdekat, dan itu semua keluarga ayah. Kalau nggak ada,
cek misalnya adik gitu loh, kakak bisa atau enggak. Kalau nggak ada juga kakak laki-laki atau adik laki-laki ya. Kalau nggak ada juga maka ke wali hakim. Al hakim waliyu man la waliyalah. Hakim itu wali bagi wanita yang nggak punya wali. Tapi kalau ini memang hamil di luar nikah, bahkan nggak tahu siapa yang menghamilinya, berarti perwalian lari ke keluarga ibu yang laki-laki. Dan kalau nggak ada, bisa dilihat itu dia punya saudara laki-laki, kakak atau adik laki-laki enggak. Kalau nggak ada juga, maka ke wali hakim. Wallahu ta'ala bisa, mungkin itu. Dan perlu diingat masalah wali urutannya itu masalah khilaf. Artinya Syekh Khalid Al-Muslih salah satu murid seniornya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan mengisi juga di Haram, di Masjidil Haram, itu beliau pernah ditanya apa hukumnya pernikahan dengan wali, pokoknya yang nikahin bukan ayah kandungnya atau yang nikahin agak masalah dengan yang dirojihkan. Dan ini udah terjadi. Apa nasihat atau fatwa dari Syekh Khalid Muslih? Kata beliau, tanya kepada pihak hukumah, tanya kepada pihak pemerintah atau KUA. Kalau mereka bilang sah, sah. Kalau mereka bilang nggak sah, nggak sah. Jadi dalam masalah-masalah lagi, masalah khilaf yang deadlock begini, yang mungkin berat, pelik, itu kita juga perlu melibatkan pihak pemerintah atau KUA. Dan kita punya kaedah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim atau pemerintah atau lembaga resmi seperti pengadilan agama atau KUA itu kalau sudah memutuskan itu menghilangkan khilaf yang ada, menghilangkan khilaf yang ada. Jadi kalau mereka bilang sah, insya Allah sah, nggak usah dipikirin lagi. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, nggak usah minder ketika kita merasa sebagai anak zina, kalau memang itu zina. Karena sekali lagi, fala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain. Kesalahan itu mungkin kesalahan orang tua, dan kita berharap orang tua tersebut bertobat kepada Allah dan dia tawakal saja sama Allah dan jujur saja apa adanya. Dan jujur itu bukan ngebuka ke semua teman, ke semua pihak ya, tapi apa adanya. Innas sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, ketika saya ingin datang kajian yang jauh dari rumah, ibu saya selalu bilang di sini juga banyak Ustadz, ngapain jauh-jauh dan lain sebagainya. Bagaimana saya menyikapi hal ini Ustadz? Jazakallahu khairan ya Ustadz. Iya, terima kasih. Kalau pertanyaan di sini juga banyak Ustadz, ngapain jauh-jauh, maka solusinya tinggal dijelasin aja. Kan ini pertanyaan dijawab. Jelaskan, saya butuh ilmunya di sini misalnya belum ada, baru di situ yang bahas, atau saya butuh penjelasannya dan lain-lain. Antum jelaskan secara hikmah, dan antum jelaskan kalau jauh banyak langkah banyak pahala. Mama pilih yang banyak atau yang sedikit pahalanya. Jadi ajak berpikir. Tapi kalau pertanyaan ini artinya larangan dan memang di dekat rumah antum ada ustadz-ustadz yang mengajarkan konten yang benar, sunnah Nabi SAW, maka antum harus taat sama orang tua.
Jadi kalau ini benar-benar larangan, maka solusinya dua. Yang pertama, rayu ibu antum, rayu, kasih macam-macam deh gitu loh. Kenapa kenapa ngaji di mana? Di Blok M misalnya gitu. Ya tuh bilang biar bisa beliin ketoprak Ciragil buat mama. Terus sate Padang Ojo Ramon. Ini nggak apa-apa kan? Itu sensorin aja nih ya, merek-merek ya. Saya bukan brand ambasadornya. Jadi kan saya mau kasih Ojo Ramon, mau kasih Ciragil, mau kasih ini. Sate ayam santan tuh enak mas, saya makanya sekalian nih biar birrul walidain. Tapi bener dibawain, jangan cuma ngomong doang. Bawain tuh biar seneng tuh orang tua. Jadi pekan ini bawain martabak, terus ini sate Padang, besoknya bawain ketoprak, terus tuh diputer aja terus, gitu loh. Pak insya Allah deh diizinin. Justru kalau antum nggak berangkat ditanyain, kenapa nggak berangkat? Udah berangkat tiap hari sana gitu nanti. Jadi harus, kalau tetap ibu antum ultimatum, pokoknya mama nggak mau, kamu harus di sini, ya udah taat sama orang tua. Selama di sana ada ilmu yang antum butuhkan juga, wallahu taala, yang antum butuhkan. Iya. Nanti yang ini apa? Iya. Dan yang bertanya ini mungkin bisa ketemu saya di pasca ba'da kajian ya. Yang bertanya ini. Yang bertanya satu orang doang, nggak mewakili 15 orang. Nanti 15 saya nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah berbicara saat kajian dengan udzur alasan yang tepat, atau adakah hal yang membolehkan kita berbicara saat kajian berlangsung? Jazakallahu khair Ustadz. Soalnya tadi ada yang bertanya karena ketinggalan perkataan-perkataan Ustadz ketika ingin menjawab, ana bingung. Ustadz harusnya dijawab atau diam dan mendengarkan Ustadz? Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Selama nggak ganggu yang lain, nanti kita nanya dia blank juga. Ya kamu sih nanya, saya nggak ngikutin, maka nggak boleh. Tapi kalau nggak ganggu orang, insya Allah ini udzur, nggak apa-apa, ditanya aja. Ustadz, bagaimana cara menghadapi menyikapi keluarga yang masih melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala? Barakallahu fikum, jazakallahu wa iyyakum. Kayaknya semua keluarga kita begini nih gitu. Termasuk kita sendiri, siapa yang nggak melanggar aturan Allah? Nggak ada yang maksum, tidak ada yang sempurna. Jadi antum jangan ekspektasinya jangan terlalu ideal gitu loh. Jadi pokoknya saya mah keluarga Luqman Pak Ustadz, atau keluarga Imran. Nggak bisa keluarga Imran. Antum aja namanya Asep, kan nggak ada Alu Asep dalam Al-Quran. Adanya Ali Imran, nggak ada Ali Asep, Ali Joko, Ali Udin, nggak ada kan. Dan nggak mungkin gitu. Semua kita penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kekhilafan. Termasuk misalnya ada keluarga ustadz dan seterusnya. Semua kita tanpa pengecualian di sini itu pasti banyak kekurangan. Jadi intinya makanya kan sabda Nabi SAW apa? Dalam hadis yang disahihkan Syalbani dalam silsilah hadis sahihah, Nabi katakan, innakum fi zaman, kalian itu di sebuah zaman, katsirun ulama'uhum wa qalilun khutaba'uhum. Kalian ada di zaman yang ulamanya banyak dan tukang ceramahnya sedikit. Tukang khutbahnya, tukang ceramah yang hanya mengandalkan retorika. Retorika bagus, positif ya. Tapi kalau hanya mengandalkan itu tanpa konten, ini yang dikritik Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan 1/10 dalam agama ini, celaka. Jadi barang siapa yang meninggalkan 1/10 saja, dia celaka. Wasayati zaman, dan akan datang sebuah zaman. Qalilun ulama'uhum wa katsirun khutaba'uhum. Kebalikannya, ulamanya sedikit dan ahli ceramahnya banyak. Ahli ceramah tanpa konten, tanpa ilmiah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang berpegang teguh dengan 1/10 saja dari agama, najah, selamat dia. Selamat. Saya nggak mengatakan
hadis ini untuk hari ini, kita tidak mengatakan demikian, tapi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita nggak bisa terlalu idealis. Jadi bayangkan 1/10 saja selamat tuh orang. Pak Ustadz, saya ini kayaknya udah 2/3 kebanyakan kali ya. Jadi kayaknya mulai besok saya nggak akan datang. Saya datang sekali 3 bulan aja. Loh, nggak bisa. Ini buat orang lain. Kalau untuk diri kita usahakan idealis. Tetapi buat orang lain jangan tuntut idealisme sebagaimana kita nyikapin diri kita. Dan masa sama surga hitung-hitungan gitu loh. Antum aja masuk hotel bintang 5, kalau bisa presiden suite, antum kan nggak mau kamar biasa. Nah, ini surga nih, kalau bisa firdaus kenapa enggak? Kalau bisa tinggi itu kenapa enggak? Itu yang perlu kita camkan. Jadi intinya jangan idealis. Yang kedua pelan-pelan. Yang ketiga, kalau antum bisa buat kajian buat keluarga, buat nih. Antum berusaha kejar kira-kira ustadz siapa yang cocok buat keluarga antum, yang kalau dia karakternya itu bisa kena, antum perjuangkan tuh, itu pahala. Karena kan kalau antum yang ngomong mungkin nggak didengar, apalagi kalau antum baru hijrah berapa saat ini atau berapa tahun ini, terus sebelumnya antum punya dunia sendiri, dunia lain misalnya, iya, terus ngerepotin terus gitu loh. Ya sekarang sok-sok jadi pendekar kan diketahuin keluarga, ya dia lagi yang menembus lo di polsek kan gua dulu gitu katanya. Sekarang sok kuliahin, lupa dulu. Jadi kan itu yang perlu kita camkan. Emang masalahnya kalau sama keluarga mereka udah tahu kartu kita, susah. Tapi kalau kita tunjukkan perubahan dengan sikap, bukan dengan lisan. Kalau lisan udah susah deh, agak berat deh. Apalagi kalau mau instan. Dan kita juga nggak kuat-kuat amat lagi gitu loh. Jadi imam sholat maghrib aja masih nggak berani kan, tiba-tiba dong ngomong A, B, C. Jadi perubahan sikap. Dan keluarga kita kan pemerhati yang sangat tajam. Jadi dia nanti berubah nih anak nih. Jadi itu. Terus yang berikutnya, kalau bisa antum mendominasi sisi finansial keluarga antum, itu kuat tuh. Jadi kalau ada acara antum yang traktir, ada makan-makan antum yang bayar, terus ada apa-apa antum keluar duit, insya Allah gitu cepat. Iya gitu, cepat insya Allah. Jangan anak kumpul-kumpul minta ditraktir terus, nggak bayar. Kalau nyumbang gorengan, ya gimana? Tapi paling kencang nih, masya Allah. Ya lu siapa? Antum ajak keluarga liburan gitu loh. Ajak keluarga liburan aja gitu. Nginep di mana yang halal gitu. Antum bawa ke Lombok tuh satu keluarga, antum full board, all in antum service. Masya Allah deh. Pulang kajian bawa sesuatu gitu. Pokoknya tenang aja mak. Mama kan tahu kan jadwal kajian aku. Setiap jadwal kajian aku, mama turun jam 12 malam, kulkas penuh mah gitu. Jadi senang, iya nih bagus nih anak nih gitu. Jadi senang tuh orang tua. Pokoknya kulkas penuh gitu. Token listrik dibayarin. Pokoknya antum dominasi. Jadi dominate tuh penting. Dan materi kan, orang yang jauh dari agama kan orientasinya dunia. Dunia parameternya apa? Duit. Ya udah antum dominasi duit. Iya. Makanya kan itulah di Islam kenapa ada konsep mu'alaf. Konsep mu'alaf apa? Duit kan. Makanya dalam perang apa? Perang Hunain kan 100 ontak. Bahkan panglima yang memerangi Nabi 100 onta. Antum bayangin, antum habis perang sama seseorang, antum kalah, tuh orang kasih 100 onta buat antum. Kan bingung antum, ini naruh ontaknya di mana? Itu bingung yang pertama. Bingung yang kedua, terharu. Ya Allah, baik banget nih orang. Nih orang luar biasa nih, gue harus tahu keyakinannya apa.
Itu Nabi kita tuh, habis perang, ini bukan teman, perang. Tuh orang mau bunuh Nabi, selesai kasih 100 onta. Jadi inilah, jadi berani keluar duit sama keluarga. Kalau antum yang cover semua enak gitu. Makanya antum tunjukkan etos kerja yang bagus. Muslim yang sunnah kan semuanya harus sunnah, jangan hanya cingkrang aja yang sunnah. Semuanya etos kerja sunnah, tawakalnya sunnah, terus hardworkingnya tuh harus sunnah, amanat waktunya tuh sunnah, totalitas dalam berkarya tuh sunnah. Jadi seharusnya sunnah semua. Jadi insya Allah. Ya itu ya jamaah sekalian, saya udah capek nih. Kan udah belajar kaidahnya tadi. Udah capek selesai. Alhamdulillah. Enak nih. Saya makanya tunggu-tunggu materi malam ini biar ada alasan dan antum udah ngerti. Ya terima kasih banyak jazakallahu khair, dan sekali lagi pekan depan kita akan bahas tentang masalah-masalah yang menjadi problem banyak pihak, khususnya orang awam bagi kita. Ketika kita menghadapi banyak pendapat, terus mau tanya siapa, terus gimana cari tahu, dan kita akan bahas dari sumbernya dalam buku-buku ilmu usul fikih. Jadi satu lagi, ya seperti contoh ya, materi hari ini dan materi pekan depan itu pure usul fikih. Jadi bukan tazkiyatun nafas gitu. Jadi materi malam ini dan pekan depan itu materi usul fikih, bukan tazkiyatun nafas. Jadi kita pelan-pelan insyaallah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.